Halo adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Tante Pris, gimana kabarnya? Puji Tuhan, Tante luar biasa. Wah, sama Tante juga luar biasa. Tante percaya adik-adik yang di rumah juga luar biasa. Nah, ayo kita sama-sama mulaikan ibadah kita pada hari ini. Semuanya sikap doa yang baik, kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu, dan juga kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini. Kami percaya Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mau terbang sama-sama ya. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kita mau mendengar selalu suara Tuhan, kita mau taat dan dengar-dengaran pada Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau dengar suara Tuhan memanggil nama kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
mau jawab apa? Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Dan kita juga mau mencintai Tuhan lebih lagi. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi
menjadi pengakuan kita. Kita mau mengenal Tuhan lagi. Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Dan kita mau juga mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mau mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang taat pada setiap firman. Haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau begitu mencintai kami, Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami juga mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran pada setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat setiap puji-pujian kami. Dan sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan mengurapi guru-guru kami. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya apa yang disampaikan boleh kami mengerti. Kami juga mau siapkan hati dan telinga kami. Tuhan mengurapi kami juga. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, apa kabar? Selamat bertemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, Tante saya percaya adik-adik semua pasti sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan pada hari ini? Ya, Tante saya percaya adik-adik pasti sudah sehat, sudah siap, sudah menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Nah, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Yang Tante Mega beritakan buat kita, yang Tante Mega bawakan buat kita semua. Ada yang ingat? Ada seorang ibu dan dua menantunya, mereka mau kembali ke daerah asalnya, ke daerah asal si ibu ini. Lalu si ibu bilang kepada dua menantunya, sudah kalian pulang saja kembali ke daerah kalian masing-masing. Tetapi yang mereka tetap mau ikut. Akhirnya
yang satu pulang ke daerah asalnya, dan yang satu ikut bersama dengan ibu mertuanya. Ada yang ingat? Ya, yaitu Ruth dan Naomi. Dan juga akhirnya Ruth mengikuti Naomi kembali ke asalnya si Naomi. Dia justru menjadi berkat di situ dan dia diberkati oleh Tuhan. Dan ayat hafalan minggu lalu, ayo siapa yang ingat ayat hafalan minggu lalu? Ya, kita baca sama-sama yuk di bawah sini ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Tuhan perintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Nah, adik-adik ingat nggak? Alkitab mencatat ada satu orang yang terkuat. Rambutnya tidak boleh dipotong sejak lahirnya. Dia kuat sekali, bisa menarik batu yang besar. 2 tiang dia tarik, rubuh. Ada yang ingat? Iya, namanya Simson. Hop, kuat. Dan juga adik-adik ingat nggak? Siapa yang menjadi istri Boas karena hatinya sangat baik. Nah, seperti tadi Tante Sesa bilang di awal. Ya, namanya Ruth. Dan adik-adik, sebelum Tante Sesa mau masuk firman Tuhan pada hari ini, Tante Sesa mau kasih satu ilustrasi. Ada seorang anak namanya Agus. Namanya Agus, dia sedang bermain-main di luar rumah. Lalu papanya panggil, Agus, Agus. Agus mendengar. Wah, papa panggil. Aku ngumpet. Dia bersembunyi. Terus papanya panggil lagi, Agus, Agus. Dia tetap bersembunyi karena dia tahu kalau papanya panggil terus dia datang dan menjawab, pasti dia disuruh sesuatu. Makanya Agus mengumpat. Ngumpet. Dia gak mau ketemu sama papanya. Dan akhirnya setelah lama dia mengumpat, akhirnya dia pulang ke papanya. Iya pak, loh tadi kakekmu datang, opamu datang mau ajak kamu main, mau ajak kamu pergi ke kebun binatang. Agus menyesal karena enggak dengar-dengaran, karena Agus enggak mau menjawab panggilan papanya, akhirnya dia menyesal. Tapi Alkitab mencatat loh, ada seorang yang dipanggil namanya, dia langsung menjawab dan dia juga langsung datang. Cari arah suaranya di mana ya? Siapa kira-kira? Yuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Ya, ada seorang sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri namanya Elkana dan Hana. Mereka adalah seorang petani dan mereka memiliki ladang yang luas. Dan juga mereka memiliki harta benda yang dapat membahagiakan mereka. Tapi ada satu yang buat mereka sedih. Yaitu si Hana ini, dia sudah lama tidak memiliki seorang anak. Si Hana ini tidak mengandung. Dia sedih sekali karena belum dikaruniai seorang anak. Tapi sang suami menghibur sang istri, Elkana menghibur Hana. Yuk kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel ayat 1 ya dan ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-8. Tante saya bacain ya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Elkana mencoba menghibur sang istri. Lalu suatu hari Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta kepada Allah, dia meminta kepada Tuhan untuk mengaruniai seorang anak. Dan Hana pun berjanji kalau Tuhan mengaruniai Hana seorang anak, maka ia akan memberikan anak itu kepada Allah untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Dan betul, Tuhan memberkati Hana dengan seorang anak laki-laki. Yeay, Hana senang, Elkana senang. Mereka memiliki seorang anak. Nah, siapa namanya? Namanya adalah Samuel.
nama anak tersebut adalah Samuel yang artinya diminta dari Allah. Nah, Hana senang melihat perkembangan Samuel. Dia belajar berjalan, dia berlari, dia belajar berbicara, dan juga dia tertawa. Hana senang sekali. Namun, Hana tidak melupakan janjinya kepada Tuhan. Apa janjinya dia kepada Tuhan tadi? Ya, dia berjanji bahwa akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dan benar, Hana tidak melupakan janjinya kepada Tuhan. Kita kan tahu ya adik-adik ya, banyak yang sering membuat janji, banyak yang berbuat iming-iming, tetapi tidak menepatinya. Tetapi tidak dengan Hana, dia menepati. Ketika Samuel sudah bertumbuh dan dia sudah cukup umur, Elkana dan Hana membawa dia ke bait Allah, menyerahkannya kepada Imam Eli yang pada saat itu ada di sana. Samuel tinggal di bait Allah bersama dengan Imam Eli dan ia juga membantu. Eli mengajari Samuel bagaimana mengasihi Tuhan, juga Eli mengajari Samuel dan Samuel membantu Eli. Dia menyalakan pelita yang ada di atas kaki Dian dan juga membersihkannya. Nah, setiap setahun sekali Elkana dan Hana datang menjenguk siapa? Ya, menjenguk Samuel. Elkana dan Hana, mereka sangat menanti-nantikan, ayo cepat tahun depan, aku mau bertemu dengan anakku. Mereka senang melihat perkembangan dari Samuel. Imam Eli menceritakan hal-hal yang baik tentang Samuel. Apa yang Samuel lakukan di rumah Tuhan. Nah, suatu hari ketika Samuel sedang tidur, apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita baca sama-sama ya. Ini ayatnya agak panjang, tetapi mari kita baca sama-sama, baca Alkitab kita ya. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu ia berlari kepada Imam Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu Samuel pergi lagi kembali tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Nah, lalu Samuel pun bangun. Lalu ia mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Mana? Sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, Samuel lagi tidur nyenyak, lagi enak, lagi mimpi. Tiba-tiba Tuhan panggil, Samuel, Samuel. Apa yang Samuel lakukan? Dia langsung bangun. Mencari sumber suara, mana yang panggil aku ya? Nah adik-adik, lalu Tuhan memberitakan kepada Samuel, berfirman kepada Samuel, apa yang hendak Samuel harus lakukan, apa yang harus Samuel lakukan. Nah pada saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel seperti Tante Sesa berbicara kepada adik-adik, seperti Mama sedang berbicara kepada adik-adik, Papa berbicara adik-adik. Sangat dekat ya, sangat dekat. Tuhan bisa
melihat Samuel, tetapi Samuel tidak bisa melihat Allah. Tetapi Tuhan ada di situ. Nah, bayangkan kalau Samuel pura-pura tidur ketika Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Aku ngantuk, aku mau tidur aja. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau Samuel tidak mau mendengar suara Tuhan, pasti beda ceritanya. Tetapi adik-adik, saat sekarang kan kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Gimana caranya? Masa lagi tidur tiba-tiba Tuhan panggil, Sesa, Sesa. Kaget pasti ya. Tidak adik-adik. Pada saat sekarang ini adalah banyak cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Lewat papa mama, lewat opa oma, lewat guru-guru. Baik guru di sekolah maupun guru-guru di gereja. Nah, dan juga Alkitab kita tentunya. Banyak yang Tuhan mau katakan, banyak yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini. Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini? Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari Samuel? Kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang peka. Jangan anak-anak yang nggak mau dengar apa yang mama bilang, nggak mau dengar apa yang papa bilang. Kita lihat apa yang Musa terima ketika ia mendengar suara Tuhan. Ia diberkati oleh Tuhan. Samuel diberkati oleh Tuhan. Dan Samuel dipakai oleh Tuhan. Samuel dipelihara oleh Tuhan. Nah adik-adik, jadi marilah kita bertumbuh menjadi anak-anak yang siap mentaati, yang selalu mau mentaati dan melakukan firman Tuhan. Ya, biar adik-adik semua terus diberkati oleh Tuhan. Sekolah adik-adik, masa depan adik-adik, kebutuhan adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesehatan adik-adik juga pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, PR buat adik-adik seminggu ini adalah adik-adik harus menghafal ayat hafalan kita. Minggu depan kita akan sebut ini sama-sama lagi ya. Iya, ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik buat kita semua. Nah adik-adik jangan lupa ya. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik bisa titip sama mama atau papa ketika papa mama di gereja. Sudah ada kotak yang disediakan. Jangan lupa kita mau membalas, memberikan sebagian apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yuk puji Tuhan adik-adik kita berdoa ya. Adik-adik berdoa karena adik-adik akan ulangan untuk naik-naikan kelas. Betul? Ya. Biarlah Tuhan tolong, biar adik-adik semua mendapat nilai yang bagus dan semuanya naik kelas. Puji Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk kami menjadi anak yang taat, untuk kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan juga kami mau menjadi anak yang taat kepada orang tua kami. Karena kami tahu itu yang Tuhan mau kami lakukan. Biarlah sejak kecil Tuhan mau terus membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan juga terus memberkati orang tua kami. Pekerjaan usaha orang tua kami, kesehatan orang tua kami, sekeluarga kami Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu ini kami mau terus hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai. Memberkati dan memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang diberkati bagi semua yang melihat, bagi semua yang mendengar dimanapun Tuhan dan kapanpun. Ini menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.